Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman, program Kabar Petang, edisi Sabtu 25 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Sri Lanka mulai menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan yang dinilai tidak penting selama 2 pekan ke depan, mulai Senin 20 Juni 2022. Langkah tersebut diambil dengan tujuan menghemat cadangan bahan bakar minyak atau BBM yang kian menipis di tengah rencana IMF soal kans bailout. Negara dengan total penduduk mencapai 22 juta jiwa tersebut sedang mengalami krisis ekonomi terburuk usai kehabisan devisa, biaya impor bahan-bahan pokok semacam BBM hingga sembako. Selain itu, Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tertinggi dan pemadaman listrik berkepanjangan. Di penjuru Sri Lanka saat ini, ratusan ribu orang rela mengantri BBM meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini memancing protes berbulan-bulan mendesak Presiden Gotabaya Rajapaksa turun dari kursi kepemimpinannya. Pada Senin 20 Juni yang lalu, ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di jalanan sebagai respon tentang situasi yang kian hari makin memburuk. Nah, pemirsa, apa penyebab kebangkrutan dari Sri Lanka ini? Mengapa dan sampai kapan Sri Lanka ini akan terlepas dari krisis ini? Apa solusi alternatif bagi perbaikan ekonomi di Sri Lanka? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Fahrul Ulum. Beliau adalah pakar ekonomi dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana ini kabarnya Bung Fahrul? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bung, menyikapi terkait dengan kondisi yang terjadi di Sri Lanka. Ini kan negara Sri Lanka belakangan ini menjadi perbincangan bagi masyarakat di seluruh dunia ini. Bahkan dikabarkan negara ini bangkrut begitu akibat dari krisis yang dialami beberapa waktu yang lalu hingga saat ini. Nah, menurut Anda sendiri ini, Bung, kira-kira apa penyebab dari kebangkrutan dari Sri Lanka ini? Ya, yang jelas negara dikatakan sebagai default atau gagal itu adalah ketika dia gagal bayar hutang. Jadi Sri Lanka ini termasuk salah satu negara yang gagal bayar hutang. Pernah pula terjadi pada negara Argentina, pernah negara Venezuela, Zimbabwe, dan Kongo, dan beberapa negara yang lain yang sekarang ini melanda Sri Lanka. Jadi dia dinyatakan sebagai negara yang gagal, yaitu gagal bayar hutang. Jadi hutang Sri Lanka itu dengan penduduk 22 juta, hutang dia itu sekarang 25 miliar US dollar. Itu artinya setara dengan 18.000 triliun. Dan debiturnya itu sebagian besar dari swasta. Kemudian peringkat kedua itu adalah Asia Development Bank dan Jepang, dan baru debitur yang ketiga itu adalah China. Tetapi China itu mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur keuangan dia yang ada di Sri Lanka. Dengan demikian, ini menjadikan krisis yang ada di Sri Lanka ini menjadi semakin susah untuk dicari solusinya karena China memilih untuk tidak mau melakukan pemutihan terhadap hutang-hutangnya. Jadi dari situ maka akhirnya Sri Lanka ini nggak punya cukup devisa. Jadi kalau negara sudah nggak punya devisa, nggak bisa bayar hutang, ya sudah dia dinyatakan sebagai negara yang default, dia negara yang gagal, yaitu gagal bayar hutang. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau nggak ada devisa, berarti devisa sedikit, otomatis terjadi inflasi. Makanya kan inflasi besar-besaran ya.
Inflasi retailnya saja itu 17,5%. Inflasi pangan tembus sampai 25%. Itu luar biasa itu. Kemudian beras yang biasa di sana itu 96 rupiah atau setara dengan 7.500 rupiah, itu sekarang sudah naik dari 96 itu jadi 290 rupiah. Berapa kali lipat itu. Gula yang 80 rupiah itu juga jadi 290 rupiah. Nah, karena inflasi akhirnya nggak bisa nyetak kertas. Sampai akhirnya kemudian juga ujian-ujian sekolah itu ditiadakan karena nggak ada kertas yang bisa dicetak. Masya Allah, itu sampai luar biasa. Sekolah-sekolah diliburkan. Pegawai-pegawai negara itu disuruh hanya kerja 4 hari saja, sisanya disuruh bertani. Jadi hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu masuk kantor, nanti Jumat, Sabtu, Minggu disuruh bertani. Ini artinya ya, memang sudah luar biasa parah. Bahkan untuk mengirit itu 13 jam di dalam 24 jam lampu itu dimatikan, listrik itu. Nah, akibatnya sekarang ini ada sekitar 3.000 lebih orang Pakistan yang mengungsi ke India. So, kesimpulannya memang sangat kacau sekali sekarang di Pakistan. Karena ya itu tadi, dia gagal bayar hutang. Dalam bulan Juli besok itu Pakistan harus membayar cicilan hutang ya, cicilan hutang itu sebesar 1 miliar US dollar. Artinya itu setara dengan 732 triliun yang harus dia bayar dan nggak ada devisa untuk membayar. Nah, dalam kondisi seperti ini ya berarti negara tersebut dinyatakan default, dinyatakan gagal, yaitu gagal bayar hutang. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau menurut Anda ya dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan ekonomi yang mungkin diambil oleh rezim dari pemerintahan Sri Lanka, apakah krisis ini akan terjadi dalam waktu yang cukup lama begitu? Kira-kira sampai kapan ini Sri Lanka itu bisa terlepas dari jerat krisis ini? Jadi kalau negara pengekor, tidak negara induk ya. Kalau negara induk itu seperti Amerika, seperti China ataupun Rusia, itu negara-negara induk. Dia ibaratkan pendekar itu banyak jurus dan banyak senjata yang bisa dipakai. Tetapi kalau negara-negara pengekor, yaitu negara-negara kecil, negara-negara berkembang, termasuk contohnya adalah Sri Lanka, itu nggak cukup banyak senjata untuk bisa keluar dari krisis. Ya itu saja yang dilakukan. Biasanya kalau yang dilakukan itu ngotak-ngatik nambah hutang, ya ngotak-ngatik devisa. Kalau nggak ada, biasanya menaikkan suku bunga atau kemudian dia jual obligasi. Tapi kalau sudah nggak ada ya agak sangat berat. Paling bisa yang dilakukan adalah mengirit saja. Nah, sementara dia sudah sangat tergantung dengan perdagangan internasional, yaitu berupa ketergantungan impor. Kalau hingga hari ini, maka prediksi saya masih cukup panjang kasusnya Sri Lanka, karena dia punya ketergantungan impor yang sangat tinggi, yaitu impor bensin, solar, makanan, obat-obatan dia cukup tinggi, dan itu untuk pemulihannya dibutuhkan langkah-langkah yang sangat radikal secara ekonomi. Kalau dalam konteks kapitalis ya berarti harus digelontor uang yang sangat besar sekali, seperti yang pernah terjadi dulu di Yunani ataupun di Venezuela. Yang di Yunani saja itu kemarin sudah dipaksa-paksakan untuk surplus anggaran, atau di Venezuela itu pun masih akan bisa stabil diperkirakan sekitar tahun 2060. Nah, berarti kan masih cukup panjang. Itu pun masih prediksi stabil. Apalagi Sri Lanka yang sekarang ini juga terjadi konflik politik yang cukup parah juga. Jadi saya masih pesimis untuk kasus Sri Lanka ini dalam waktu dekat akan selesai. Saya masih berpikir agak panjang krisis ini. Ya, Bung, tadi Anda sedikit menyinggung ya bahwa salah satu penyebab dari Sri Lanka dalam kondisi saat ini adalah karena negara tersebut gagal membayar utang. Nah, kalau melihat terkait dengan hal tersebut, apakah krisis yang terjadi di Sri Lanka
ini nantinya bisa terjadi di Indonesia, mengingat Indonesia juga memiliki utang yang cukup besar begitu. Jadi ada sedikit persamaan dan ada beberapa perbedaan ya antara Sri Lanka dengan Indonesia. Kalau sama-sama mengandalkan pariwisata, ya kita hampir negara-negara berkembang itu kemarin berpikirnya ayo ditingkatkan pariwisatanya karena itu pendapatan devisa yang luar biasa gampang gitu ya. Nah, Sri Lanka juga demikian. Sri Lanka ketika itu sangat mengedepankan wisata. Tahun 2018 saja itu kemarin ya, itu rekor ada 2,3 juta kunjungan ke Sri Lanka. Di Indonesia tahun-tahun 2017, 2018 juga wisata itu booming luar biasa. Saya awal 2018 itu juga sempat ke Sri Lanka, tapi tidak sedang wisata ya, karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan di Sri Lanka tahun 2018. Tapi itu memang wisatawan banyak sekali Sri Lanka pada tahun 2018. Dan kemudian pada akhir 19 atau awal 20 kena COVID kemarin itu, yang membuat semuanya lockdown, wisata itu jatuh sejatuh-jatuhnya, padahal Sri Lanka itu 19% income APBN-nya itu dari pariwisata. Maka itu kemudian menjadi krisis. Nah, di Indonesia juga hampir sama. Karena kasus COVID kemarin itu. Kemudian yang kedua, ada perbandingan antara Sri Lanka dengan Indonesia ya. Kalau ditanyakan Indonesia itu, yaitu tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kesalahan Sri Lanka yang paling fatal dalam konteks negara kapitalis, itu adalah Presiden Gotabaya Rajapaksa ini memotong PPN sebanyak-banyaknya. Jadi PPN itu dipotong sebanyak-banyaknya dengan harapan dia semakin dicintai oleh rakyatnya. PPN-nya dipotong. Nah, dari mana untuk menutup biaya itu? Ya, dari uang hutang. Kemudian yang kedua, Presiden Gotabaya ini juga terlalu banyak memberikan subsidi kepada rakyatnya. Agar dia dicintai oleh rakyatnya. Subsidi besar-besaran. Tapi subsidi itu juga banyak diambilkan dari uang hutang. Itu persis pada masa Orde Baru. Orde Baru itu banyak subsidi di masa Pak Harto itu. Tapi subsidi itu dari uang hutang. Nah, di Indonesia akhirnya banyak belajar rupanya, belajar dari kesalahan itu, yaitu pajak tidak diturunkan, tetapi justru pajak itu dinaikkan pada masa-masa krisis yang kemarin itu. Memang resikonya rakyat sedikit tercekik. Ya, tetapi untuk bisa jatuh sejatuh-jatuhnya ke jurang krisis, bisa sedikit dihindari dalam konteks negara kapitalis. Itu di Indonesia. Yang kedua, subsidi juga dipotong di Indonesia ini. Kalau di Sri Lanka, subsidi malah ditambah-tambah, diperbanyak, biar dicintai oleh rakyatnya. Kalau di sini, enggak. Jadi penguasa rela untuk dicaci maki dengan cara yaitu subsidi itu dihilangkan. Kayak subsidi pupuk yang rame-rame sekarang sedang dibahas, nanti bulan Juli subsidi pupuk ini sudah enggak 5 jenis pupuk lagi. Jadi nanti itu yang disubsidi cuma urea sama NPK, sedangkan SP36, kemudian organik sama ZA itu sudah nggak ada subsidi lagi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara Sri Lanka dengan Indonesia. Indonesia sangat paham sekali hidup dalam ekonomi yang kapitalistik sehingga dia malah menaikkan pajak. Terus kemudian yang kedua itu subsidi besar-besaran itu tidak dilakukan, malah subsidinya dicabut. Nah, gitu. Jadi untuk Indonesia masih bisa menyikapi kondisi krisis ini sehingga tidak akan jatuh seperti layaknya Sri Lanka. Tetapi resiko politiknya, jadi gini, dalam dunia demokrasi itu, dalam politik demokrasi itu kalau orang ingin berkuasa harus banyak berjanji. Tapi kalau nanti menepati janji, nggak ada subsidi, pasti negara itu akan hancur. Kalau nanti berjanji bahwa kita akan meniadakan pajak atau mengurangi pajak, kalau menepati janji mengurangi pajak, ya kayak Sri Lanka itu. Nah, gitu. Makanya kemudian kalau orang tinggal di
era demokrasi, orang ingin berkuasa di alam demokrasi itu memang harus berbohong, harus berdusta. Ya, menarik ini kalau Anda tadi sedikit menyinggung terkait dengan kapitalistik dan juga demokrasi. Nah, apakah kapitalisme dan demokrasi yang ada di Sri Lanka ini menunjukkan sebuah kegagalan di dalam mengatasi daya beli masyarakat yang makin melemah dan harga-harga yang makin melambung? Apakah seperti demikian ini, Bung Fahrur? Ya, kapitalisme itu cocok diterapkan oleh negara induk. Cocok dalam tanda petik lah ya, dalam tanda petik. Karena kapitalisme itu merupakan satu paham yang di dalamnya ada lahan untuk melakukan imperialisme. Gitu. Kayak di Amerika misalkan, Amerika beberapa tahun yang kemarin itu terjadi inflasi besar, kemudian pengangguran meningkat, kemudian investasi di Amerika macet. Ya. Nah, sebagai negara induk demokrasi, induk apa? Kapitalis, selesai dia dengan cara membuat blok-blok baru. Blok yang barusan dibentuk kemarin adalah IPEF itu, Indo-Pacific Economic Framework. Tinggal bikin blok saja. Dengan bikin blok itu akan dapat pasar. Dengan adanya pasar berarti investasi jalan. Kalau investasi jalan berarti produksi juga jalan. Lapangan pekerjaan juga akan meningkat. Pajak bisa diatur. Itu kalau negara induk. Cina misalkan, sebagai negara induk, selesai dia bikin BRI, Belt and Road Initiative, bikin obor, One Belt, One Road, selesai. Beberapa negara dia gandeng, dibikin sebagai negara-negara apa namanya itu koloni, lalu kemudian dia bermain di situ, bermain investasi, bermain mengeruk tenaga kerja, bermain mengeruk sumber daya alam. Itu kalau negara-negara induk. Tetapi kapitalisme bagi negara-negara pengekor seperti Sri Lanka, seperti Thailand, seperti Indonesia, negara-negara pengekor itu petaka. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam bentuk kapitalisme, yang bisa dia lakukan adalah tambal sulam, yang biasa dia lakukan adalah menyikapi dengan sikap yang sangat terbatas. Seperti di Indonesia misalkan, wah kalau seperti ini caranya berarti PPN dinaikkan, pajak penjualan dinaikkan. Wah kalau seperti ini caranya berarti subsidi dikurangi. Tapi itu resikonya adalah mengkhianati janji. Nah itu kapitalis. Jadi ternyata kapitalisme itu adalah surga bagi negara-negara induk, tetapi itu petaka bagi negara-negara pengekor. Karena itu merupakan sarana imperialis, sarana eksploitasi terhadap berbagai sumber daya yang ada di negara-negara berkembang dan pengikut tersebut. Nah, sedangkan demokrasi sendiri itu akhirnya apa? Demokrasi itu adalah upaya untuk berkuasa, model pemilihan untuk berkuasa, dan setelah berkuasa, ketika berkuasa dia itu berjanji-janji ini dan itu, setelah berkuasa berhadapan dengan ekonomi yang kapitalistik, mau tidak mau tidak akan pernah di dalam alam demokrasi itu menepati janjinya penguasa itu. Jadi pasti akan berdusta. Kalau menepati janji seperti janji-janji sebelum pemilu, ya jadinya seperti Sri Lanka itu. Ya, baik. Menarik ini, menarik. Lantas kemudian agar kira-kira Sri Lanka ini bisa terlepas dari jerat kondisi yang seperti sekarang yang terpuruk ini, menurut Anda sendiri, kira-kira apa solusi alternatif ya? Apa solusi alternatif bagi perbaikan ekonomi dari negara Sri Lanka ini? Ya, yang jelas kalau dia masih berada di alam kapitalis, yang bisa dilakukan ya menambah hutang. Itu yang bisa dilakukan. Kalau masih tetap berada di alam kapitalis. Dan rupanya Gotabaya Rajapaksa mengakui kesalahan dia karena dia ingin meninggalkan IMF, International Monetary Fund. Artinya dia terjebak ke dalam ekonomi yang kapitalistik, yaitu solusi yang bisa dilakukan untuk sementara waktu adalah negosiasi dengan IMF untuk melakukan restrukturisasi. Paling itu yang bisa dilakukan, yaitu restrukturisasi hutang-hutang yang harus dia lunasi dari
diolor kembali, diulur-ulur kembali pelunasannya. Nah, termasuk dia menambah hutang lagi ke China. Kapan hari saya dengar-dengar itu akan hutang ke China itu 1 miliar US dollar. Itu untuk apa? Untuk membayar jatuh tempo hutang ke China nanti bulan Juli. Jadi bulan Juli jatuh tempo hutang ke China, untuk nyaurnya utang lagi ke China dengan bunga yang lebih tinggi. Itu gali lubang yang dalam untuk menutup lubang yang kurang dalam. Jadi makin dalam makin dalam. Itu nanti dia masih utang ke India itu sekitar 3 miliar US dollar. Kenapa India mau menghutangi? Karena memang Sri Lanka ingin direkrut oleh India. Kira-kira begitu. Nah, tetapi negosiasi restrukturisasi dengan IMF itu ada masalah. Karena apa? Untuk bisa restrukturisasi, itu hutang ke pihak lain itu harus bilang dulu. Seperti hutang ke Cina. Sementara Cina nggak mau memutihkan hutangnya Sri Lanka. Jadi agak berat posisi Sri Lanka itu karena Cina sudah menjerat atau mengikat kaki Sri Lanka. Dihutangi, tapi nggak mau memutihkan. Ya tentu saja nggak mau ya, karena nanti kalau memutihkan kan berarti negara-negara yang hutang ke Cina juga akan iri, akan meminta diputihkan juga ya. Juga seperti Sri Lanka itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, debitur swasta, debitur swasta yang menghutangi ke Sri Lanka itu juga nggak setuju kalau Cina itu membebaskan atau memutihkan utangnya, nah, gitu. Jadi ada banyak persoalan yang sangat rumit ketika satu negara itu jatuh pada sistem kapitalisme saat ini. Mungkin yang bisa dilakukan adalah menambah produksi, tapi sekali lagi menambah produksi itu membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Nah, kalau itu masih dari hutang, berat lagi gitu, berat lagi. Nah, jadi menurut saya sebelum terjadi krisis yang sangat berat seperti itu, satu negara dalam pendekatan ekonomi itu harus jangan hanya mengandalkan impor. Gitu. Yang kedua, kalaulah ekspor, jangan mengandalkan ekspor bahan mentah. Kayak kelapa sawit itu jangan diekspor mentah-mentahan begitu. Tetapi satu negara itu harus benar-benar mengolah semua bahan baku yang ada di wilayahnya tersebut menjadi bahan setengah jadi, bagus-bagus kalau bahan jadi. Karena apa? Kalau bahan baku itu sifatnya harganya adalah fluktuatif. Batu bara mentah dikirim, sawit dikirim, itu kalau harga sedang bagus nggak ada masalah negara tersebut. Tapi ketika harga di pasaran internasional itu jatuh, kita sudah kadung merencanakan banyak hal, itu bisa terjungkal secara ekonomi. Jadi satu negara itu sebaiknya adalah secara ekonomi lah ya, tidak peduli kapitalis, sosialis, Islam, itu upayakan harus memperbanyak produksi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang diambilkan dari bahan baku di dalam negeri, di dalam negara. Kenapa? Karena memproduksi bahan jadi dan setengah jadi itu dalam rentang waktu yang sangat panjang itu akan terus untung. Karena semua proses produksi itu bisa ditaksir untung ruginya. Tapi kalau bahan baku nggak bisa ditaksir karena fluktuatif. Jadi seperti itu. Itulah di dalam Islam itu sangat ditekankan sekali agar seseorang tersebut bekerja. Yang dimaksud bekerja di sini adalah termasuk di dalamnya adalah setelah memiliki harta itu melakukan pengembangan kekayaan dengan cara berproduksi sebanyak-banyaknya. Jadi tidak sekedar punya sesuatu dijual, itu kurang cerdas. Nah, jadi berproduksi dari bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun bahan jadi. Nah, itu alternatif yang paling buruk yang bisa dilakukan dalam era kapitalis, sistem kapitalis. Tetapi yang paling pas sebenarnya adalah tetap harus kembali kepada sistem yang lebih adil, sistem yang lebih menjanjikan dengan pembagian kepemilikan yang jelas, tidak ada eksploitasi, tidak ada penjajahan, yaitu sistem ekonomi Islam. Gitu, sistem ekonomi Islam. Nah, belajar dari Venezuela, belajar dari Kongo, belajar dari Sri Lanka, belajar dari lain-lain ini mestinya negara-negara pengekor kapitalis itu sadar
bahwa dia hanyalah menjadi objek yang dieksploitasi. Sudah saatnya mereka bersatu membuat sebuah komunikasi untuk menerapkan ekonomi Islam ya, dalam bingkai sistem Islam. Saya kira itu yang perlu untuk dilakukan. Ya, baik. Jadi seharusnya ya dari kasus ini negeri-negeri kaum muslimin bisa bersatu padu begitu ya dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kejadian yang dialami oleh Sri Lanka bukan tidak mungkin ya dialami oleh negeri-negeri kaum muslimin begitu, Bung Fahrur. Ya. Ya, baik, Mas Syawa ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiron kepada Bung Fahrul Ulum ini atas penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.